Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Sarjana Setan. Ini era globalisasi, semua serba googleisasi, apa-apa diblogisasi. Tapi itu semua tak lain hanya gombalisasi, gombalisasi yang berujung pada goblogisasi. Santri harus siap menghadapi ini. Saatnya menjadi santri sableng untuk meraih tugas suci ini. Melawan khutbah yang basa-basi. Ingat, ini tugas bukan basa-basi. Nah, itu kutipan daripada khutbah santri sableng. Zaman dahulu, orang sulit mencari ilmu, tapi mudah mengamalkannya. Zaman sekarang, orang mudah mencari ilmu, tapi sulit mengamalkannya. Dahulu, ilmu dikejar, ditulis, dihafal, diamalkan, dan diajarkan. Sekarang, ilmu diunduh, disimpan, dan dikoleksi, lalu diperdebatkan. Dahulu, butuh peras keringat dan banting tulang untuk mendapatkan ilmu. Sekarang, cukup peras kuota internet sambil duduk manis ditemani secangkir minuman dan kopi. Dahulu, ilmu disimpan di dalam hati. Selama hati masih normal, ilmu pasti tetap terjaga. Sekarang, ilmu disimpan di dalam memori HP. Kalau baterai habis, ilmu tertinggal. Kalau HP rusak, hilanglah ilmu. Dahulu harus duduk berjam-jam di hadapan guru penuh rasa hormat dan sopan santun. Maka ilmu merasuk bersama keberkahan. Sekarang cukup tekan tombol atau layar sambil tidur-tiduran. Maka ilmu merasuk bersama kemalasan. Betul tidak? Ya. HP-nya lebih didekatkan supaya suaranya lebih ini, belum ada mikrofon. Nah, kembali ke topik pembahasan yaitu jurus-jurus setan dalam menggoda atau dalam suatu ibadah. Setan dalam membelokkan manusia dari kebenaran bukan hanya lewat kemaksiatan. Setan bekerja sama dengan nafsu, juga menipu manusia dalam ketaatan. Ada 7 jurus yang digunakan setan. Mayoritas kita sudah kalah dari jurus ketiga atau keempat. Salah satu contohnya, ketika kita akan melaksanakan sholat, setan mencegah kita agar tidak usah melaksanakan sholat. Untuk apa capek-capek sholat? Orang yang rajin sholat yang hidupnya masih susah, apa kita mau kayak mereka tuh? Begitu, bisikan setan. Setan dalam membisikkan tidak cukup sekali, 100 bahkan 1000 kali. Sekali-kali nggak apa-apa lah nggak sholat, boleh begitu. Simpanan pahala kita masih banyak segunung. Jadi banyak bisik-bisikan yang enggak, intinya supaya tidak melaksanakan ibadah tersebut. Itu masih jurus pertama. Nah, jurus kedua, kalau misalkan gagal jurus pertama, maka setan mengeluarkan yang keduanya, yaitu menunda-nunda. Nanti aja sholatnya, tanggung. Dikit lagi nih kerjaannya. Waktu sholat kan masih lama, masih 1 jam, 2 jam lagi masih ada, keburu begitu. Ya, apalagi kalau misalkan kerjanya di kantor atau di pabrik, pasti kan diawasi mandor segala macam, atasan segala. Nah, ini ke jurus kedua. Nah, jadi kita harus bisa melawan bisikan tadi. Saya harus mengerjakan sekarang juga apapun resikonya. Setiap waktu ada amalan yang harus dikerjakan. 1 amalan ditunda, apalagi kalau 2 amalan menumpuk, begitu. Kita harus memberi bantahan-bantahan yang sempurna untuk membantah setan bisikan tadi. Bisikannya tak terasa, tapi seperti itulah. Nah, jurus ketiga, jika mencegahnya untuk menunda-nunda juga nggak mempan, maka giliran jurus ketiganya dilancarkan oleh setan, yaitu tergesa-gesa dan tidak tumanina. Gitu. Ketika tangan diangkat, Allahu Akbar sampai salam. Setan selalu membisiki agar cepat-cepat selesai. Selesai sholat langsung pergi. Tidak ada istighfar, tidak ada tasbih, ataupun tahlil. Pikirannya sudah penuh dengan berbagai program acara. Kita jangan terbius dengan bisikannya. Katakan kepada setan, amal sedikit tapi disertai dengan kesempurnaan lebih utama daripada banyak tapi penuh kekurangan. Sholat tahajud 2 rakaat tapi bacanya pelan, tenang dan dihayati lebih disukai Allah dari 1000 rakaat tanpa tumanina. Membaca Al-Quran 1 ayat tapi tahu maknanya, pesannya lahir batin, lebih afdol, lebih baik daripada menghatamkan Al-Quran dalam 1 hari. Rasulullah pernah mengulang bismillah 10 kali dalam sholat. Para sahabat sering mengulang-ulang 1 ayat dalam 1 malam.
Mereka telah merasakan kenikmatan dalam membaca. Nah, inilah tuh ulama-ulama zaman dahulu itu seperti itu. Itu jadi para sahabat Nabi satu ayat juga udah ribu ilmu didapat. Kalau kita bagaimana? Berapa ilmu yang kita dapat ketika membaca surah Al-Fatihah? Begitu. Nah, jurus keempat, setan menyuruh kita beribadah dengan khusyuk, tumaninah, memahami setiap gerakan dan bacaan, tapi dengan niat agar dilihat orang bahwa aku adalah orang yang paling khusyuk, paling pinter, paling mengerti tentang agama Islam. Di depannya bagus, tapi akhirnya menjerumuskan supaya kita ria. Ingin dipuji, ingin dihormati, dan disanjung karena kesolehan dan kealiman kita. Maka jawab, kenapa aku beramal karena orang lain? Bukankah cukup bagiku Allah menjadi pengawasku? Ini adalah jawaban yang cocok buat menghadapi bisikan setan tersebut. Jurus kelima, setan menipu kita dengan ujub, bangga diri, bangga dengan kepandaian dan kepintaran. Alangkah pandainya kamu, alangkah mengertinya kamu, alangkah bagusnya kamu, alangkah hebatnya sholatmu, alangkah lain-lainnya. Itu bisikan setan di hati kita. Tidak bisa menjerumuskan, setan malah memuji kepintaran kita dalam mengenali tipu daya setan. Kepintaran, kejelian melihat tipu daya setan tidak akan aku pahami tanpa petunjuk dari Allah. Itu jawabannya. Mengapa harus bangga dengan ilmu yang sebenarnya milik Allah? Atas karunia dan taufiknya aku mengerti hal ini. Segala puji bagi Allah. Tidak ada yang pintar, tidak ada yang pandai kalau tidak menghendaki, kalau Allah tidak menghendaki. Jurus keenam, ini banyak yang tidak tahu. Kalau engkau takut dilihat manusia, takut ada riya di dalam hatimu, bersungguh-sungguhlah beribadah dalam kesendirian. Tidak ada yang tahu, apalagi dilakukan ketika orang sedang tidur malam. Meskipun orang tidak tahu ibadahmu, tapi mereka akan tahu dari bekas-bekas ibadahmu. Masya Allah, setan ngomong kayak begitu. Mungkin jadi gini ya, itulah awalnya bagus tapi dipelencongin di ujungnya. Kata setan, nanti kan keningmu terlihat hitam karena terlalu banyak sujud, matamu melihat kurang jelas karena terlalu banyak menangis di tengah malam. Setan memuji kegigihan dan ketekunan ibadah kita di waktu kesunyian, tapi di balik itu menimbulkan sifat ria, mencari pujian orang lain dengan bekas-bekas ibadah yang kita lakukan sendiri. Wahai setan yang terkutuk, engkau telah menggodaku dengan berbagai macam cara. Sekarang engkau menyuruh beribadah tanpa sepengetahuan manusia, tapi niatmu untuk membangkitkan sifat ria dalam diri. Astagfirullahaladzim. Aku beribadah kepada Allah. Yang aku tuju hanya Allah. Aku tidak ada keperluan dengan manusia. Mereka memuji atau menghina, aku tidak ada urusan dengan manusia. Ini adalah jawaban yang harus kita berikan kepada setan laknatullah itu. Terakhir jurusnya. Sebenarnya, kata setan, sebenarnya engkau tidak perlu melakukan semua ini. Kalau Allah mentakdirkan engkau masuk dalam golongan ahli surga, pasti Allah akan mentakdirkan engkau akan melakukan amalan ahli surga. Sebelum manusia diciptakan, Allah telah menulis nama-nama penduduk surga dan neraka. Setelah manusia diciptakan, daftar nama itu tidak ditambah atau dikurangi. Berapa banyak manusia lahir sebagai ahli agama, namun di akhir hidupnya sebagai penyembah berhala. Ini adalah jurus terakhir setan kepada manusia dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Nah, ini jawabannya gimana ini? Aku adalah hamba Allah. Kewajiban hamba adalah menuruti segala perintah Allah. Kalaupun Allah menetapkan aku sebagai penduduk neraka, aku terima dengan ikhlas. Aku lebih senang masuk neraka setelah mengikuti perintah-perintah Allah daripada masuk neraka tapi belum pernah mengikuti perintah Allah. Begitu jawabannya. Ya, lebih baik masuk neraka tapi dalam keadaan taat kepada Allah daripada masuk neraka tanpa taat. Tapi awas, ingat, Allah tidak akan mengingkari janji-janjinya di dalam Al-Quran. Allah tidak akan menyiksa hamba-hambanya yang taat kepadanya. Allah akan memasukkan hamba yang soleh dan kepada ke surga. Ya, jadi jangan khawatir dengan janji Allah. Kita lebih percaya Allah daripada ucapan setan seperti itu. Nah, itulah jurus terakhir daripada setan, imanin takdir dan lain-lain. Nah, inilah yang harus kita ketahui, bahwa bahwasanya setan itu dengan berbagai cara. Jadi memang setan ini beda ya, setan ini sifat baik dari jin maupun manusia. Nah, itu dedengkotnya itu Azazil, yaitu iblis, namanya Azazil. Iblis ini salah satu hamba makhluk Allah yang
mulia, bahkan lebih daripada malaikat, karena diciptakan dari sumber dari cahaya itu, yaitu api. Sementara malaikat terciptakan dari cahaya. Makanya malaikat iblis itu bangga diri Azazil ini. Ketika Allah ingin menghendaki membuat manusia, maka itu ingin menciptakan neraka dan lain, para malaikat ini minta didoakan kepada iblis. Iblis mendoakan para malaikat, tapi dia lupa mendoakan dirinya sendiri. Akhirnya dia sendiri yang jadi iblis begitu. Si Azazil ini. Nah itu. Jadi setan itu memang suatu sifat. Setan itu banyak tafsir. Ya, jadi setan itu intinya adalah sifat jelek, jahat, baik dari golongan jin maupun manusia. Tapi yang saya maksud bisik-bisikan ini adalah yang timbul dari bisikan baik dalam diri manusia itu sendiri maupun dari bisikan dari golongan jin ke dalam hati manusia. Jadi saya sebenarnya kurang ini. Kalau ya orang kesurupan jadi macan segala macam, saya kurang yakin ke situ. Bagi saya itu hanyalah bereaksi dan lain-lain. Jadi betul jin itu bisa masuk ke dalam tubuh, tetapi bukan seperti orang kesurupan. Jadi namanya kesetanan begitu, dengan kadar yang berbeda-beda. Setan dari golongan jin masuk ke aliran darah kita ketika kita marah, ketika kesedih dan lain-lain. Tapi tidak sampai bisa menggerakkan anggota badan kita begini, tidak seperti itu. Itu hanya ya gitu. Nanti ada pembahasan yang lebih detail masalah itu. Nah, semoga kita terlindungi daripada tipu daya setan. Insya Allah nanti ada sedikit selingan tentang kritik terhadap beberapa kasus yang terjadi belakangan ini, begitu. Ya, sekian next berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.